Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, dalam agama Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang beragama Islam. Umat muslim harus mengerjakan sholat wajib sebanyak 5 kali dalam sehari, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat menjadi amalan ibadah pertama yang akan dihisab kelak ketika kita di akhirat. Oleh sebab itu, jika meninggalkan satu saja waktu sholat, maka termasuk ke dalam dosa besar. Dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa turunnya perintah wajibnya sholat 5 waktu yang disampaikan Allah langsung kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu menjadi bukti pentingnya amalan ibadah tersebut bagi umat Islam. Namun sejarah mengenai sholat bukan berarti baru berawal saat peristiwa besar itu terjadi. Pakar ilmu Al-Quran Kiai Haji Ahsin Syako menjelaskan, sejarah sholat sudah terdeteksi ada bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi wasallam. Benarkah hal tersebut? Simak video ini sampai selesai agar mendapat pengetahuan. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan untuk channel ini agar terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya. Menurut beberapa pendapat, sholat sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ayat Al-Quran yang mengabadikan kisah bahwa sholat telah ada sebelum masa Nabi Muhammad SAW ada di dalam surat Taha. Ayat 132, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Pakar ilmu Al-Quran Kiai Haji Ahsin Syako menjelaskan, sejarah sholat sudah terdeteksi ada bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi wasallam. Di dalam teks-teks Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan perintah sholat di masa nabi-nabi terdahulu, semisal Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji Ahsin Syako mengatakan, sholat yang dimaksud pada masa terdahulu itu berbeda dengan sholat yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi esensinya sama, yakni berdoa, karena sholat artinya adalah berdoa. Ustadz Al-Hidayat juga menjelaskan sholat sudah ada sejak Nabi Adam. Hanya saja caranya belum sesempurna kita. Penjelasan mengenai sholat sebelum Nabi Muhammad SAW ini juga disinggung dalam berbagai surat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surat Maryam ayat 30-33. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seseorang nabi, dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dari surat Maryam tersebut dapat disimpulkan bahwa sholat dan zakat sudah ada pada zaman Nabi Isa, yaitu zaman sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Surat berikutnya yaitu Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan kaum Bani Israel, Yahudi dan Nasrani juga diperintahkan untuk sholat, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Perintah sholat di masa Nabi Muhammad SAW yaitu terjadi pada saat Isra Mi'raj. Perbedaan sangat nyata adalah di masa nabi-nabi terdahulu dengan perintah sholat kepada Nabi Muhammad adalah diserahkannya secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Perintah sholat kepada Rasulullah SAW begitu spesial sebab disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang langsung Nabi Muhammad untuk menghadap dan bertemu di Siratul Muntaha. Umat Islam perlu mengingat bahwa perintah sholat sangat spesial karena ibadah sholat adalah ibadah pertama kali yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang ibadah sholat yang telah dikerjakan di dunia. Ibadah sholat secara spiritual juga menjelaskan pembatasan seseorang dengan kekafiran. Artinya apabila amal ibadah sholatnya baik, maka dia senantiasa akan terlindungi dari jurang kekafiran dan kesesatannya akan menjerumuskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Sholat wajib dilaksanakan 5 waktu dalam satu hari. Sahabat seiman, mari dirikanlah sholat sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW, karena sholat adalah tiangnya agama.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Amin amin ya robbal alamin.